Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video vokal dan konsonan fun bareng Rini. Yeay. Tentunya bareng aku Rini yang akan menemani pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sama-sama belajar ya. Nah teman-teman, perkenalkan aku Rini Anggraini dengan NIM 0602 1182 429008, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah pasti ada sebagian teman-teman yang bertanya, kenapa sih Rini sangat semangat sekali dalam membuat video kali ini? Tentu saja teman-teman, karena apa? Karena video ini Rini buat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah fonologi bersama dosen pengampu tercinta kita. Ada Bapak Agus Saripudin MID dan juga Bapak Krisnatama Tangguh Prasetyo SSMLI. Nah teman-teman, sebelumnya Rini ingin menyapa dimanapun kalian berada, dimanapun itu. Hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan, karena kesehatan itu nomor satu. Jadi di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat super amat penting dan juga tidak lupa pasti seru ya. Nah kalian semua pernah nggak? Kita semua kan sadar bahwa setiap harinya kita itu berbicara, tertawa, bernyanyi. Nah bicara itu pastinya ada suara yang keluar dari mulut kita. Pernah nggak kalian berpikir, gimana sih cara bunyi itu keluar dari mulut? Ternyata coba semuanya bilang kata halo. Halo. Nah, halo itu adalah suara yang keluar dari mulut. Ternyata teman-teman, suara itu tidak hanya keluar begitu saja, keluar dari mulut, tetapi dia mengalami proses di belakang itu. Dia mengalami proses dulu sebelum terbentuknya kata yang ingin diucapkan. Nah, jadi kalian tahu nggak siapa dalang di balik proses itu? Penasaran kan? Dia adalah dua orang sahabat sejoli yang tidak dapat dipisahkan. Siapakah dia? Dia adalah bunyi vokal dan juga bunyi konsonan. Gimana? Semuanya sudah pada penasaran? Kalau sudah penasaran, baik langsung saja kita akan bahas apa itu bunyi vokal dan juga apa itu bunyi konsonan. Langsung saja. Nah teman-teman, ternyata secara umum bunyi itu dibedakan menjadi dua. Ada bunyi vokal dan juga bunyi konsonan. Kita akan bahas kedua-duanya, namun untuk yang pertama ini kita bahas terlebih dahulu mengenai bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan udara. Jadi dalam artian paru-paru mengeluarkan udara melewati pita suara dan juga mengalir secara bebas melewati mulut tanpa ada tantangan apapun itu, baik itu dari gigi, lidah, ataupun bibir. Nah ternyata bunyi vokal itu kualitasnya itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor posisi tinggi rendahnya lidah. Yang kedua itu ada faktor bagian lidah ketika mengucapkan vokal. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adanya kondisi bibir ketika mengucapkan vokal. Apakah bibirnya itu tertutup, terbuka, semi terbuka, ataupun semi tertutup. Jadi langsung saja di sini ada tabel vokal bahasa Indonesia. Nah teman-teman, ternyata vokal bahasa Indonesia itu ada 10. Banyak ya. Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum itu saya akan beritahu dan juga penting untuk diingat bahwa untuk tinggi madya rendah itu adalah posisi bibir. Sebelumnya tinggi madya rendah itu adalah posisi lidah. Depan, tengah, belakang itu adalah lidah bagian mana? Tertutup, semi terbuka, dan terbuka, ini adalah kondisi bibir kita ketika mengucapkan vokal. Apakah ia terbuka, apakah ia tertutup, atau semi terbuka, ataupun semi tertutup. Jadi langsung saja kita bahas. Untuk vokal yang pertama itu ada vokal A. Vokal A rendah bawah depan dengan kondisi bibir terbuka. Kata yang dihasilkan adalah ada dan apa. Paham? Selanjutnya, setelah vokal A ada vokal I. I tinggi atas depan dengan kondisi bibir tertutup. Kata yang dihasilkan ibu,
kita. Selanjutnya, ada vokal I tinggi bawah depan dengan kondisi bibir semi tertutup. Kata yang dihasilkan seperti kelingking, kemari, pinggir. Selanjutnya, setelah ada vokal A, vokal I, vokal U. Jadi vokal U tinggi atas belakang dengan kondisi bibir tertutup. Kata yang dihasilkan seperti kata buku, paku, palu. Nah, paham? Selanjutnya lanjut kita untuk vokal U tinggi bawah belakang dengan kondisi bibir semi tertutup. Kata yang dihasilkan seperti kata turun, kurus, khusus. Lanjut. Setelah vokal A, I, U, sekarang itu ada vokal E. E madya atas tengah dengan kondisi bibir semi tertutup. Kata yang dihasilkan seperti kata elang. Selanjutnya itu ada vokal E. E madya atas depan dengan kondisi bibir semi tertutup. Kata yang dihasilkan seperti eja dan juga enak. Selanjutnya ada E madya bawah depan dengan kondisi bibir semi terbuka. Kata yang dihasilkan seperti kata nenek, leher, geleng. Paham? Setelah vokal A, vokal I, vokal U, ada vokal A, I, U, E selesai. Sekarang O. Vokal O madya atas belakang dengan kondisi bibir semi tertutup. Contoh kata yang dihasilkan toko, kado, kopi, atau juga ada mobil. Paham? Selanjutnya yang terakhir ada O madya bawah dan O madya bawah belakang dengan kondisi bibir semi terbuka. Contoh kata yang dihasilkan itu ada topi, kotor. Nah, jadi itulah tadi teman-teman 10 vokal bahasa Indonesia. Baik, jika tadi sudah dijelaskan mengenai bunyi vokal, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, bunyi konsonan. Nah, jadi jika bunyi vokal tadi ketika pengucapan tidak ada hambatan udara, sebaliknya bunyi konsonan itu adanya hambatan udara. Jadi dari paru-paru, udara melewati pita suara dan juga melewati mulut dengan adanya sentuhan ataupun geseran, baik itu dari lidah, gigi maupun bibir. Sebenarnya bunyi konsonan itu ada banyak sekali, tapi di sini Rina akan menjelaskan 5 saja. Yang pertama itu ada konsonan bilabial, konsonan dorsovelar, konsonan labiodental, konsonan mediopalatal, dan juga yang terakhir itu ada konsonan apicoalveolar. Langsung saja untuk yang pertama, konsonan bilabial. Bilabial adalah bibir bawah ketemu bibir atas. Bibir bawah sebagai artikulator aktif dan juga bibir atas sebagai artikulator pasif. Jadi bibir atas dan bibir bawah itu ketemu. Nah, jadi contoh konsonan yang dihasilkan seperti p, b, dan em. Contoh katanya itu ada mama, papa, bola. Itu yang bilabial. Selanjutnya yang kedua itu ada konsonan dorsovelar. Dorso berarti lidah bagian belakang sebagai artikulator aktif dan juga velar, langit-langit lunak sebagai artikulator pasif. Jadi bunyi yang dihasilkan seperti ke, ge, dan eng. Contoh katanya ada kaki, gaya, tangan. Yang ketiga, selanjutnya itu ada konsonan labiodental. Labio berarti bibir bagian bawah ketemu gigi bagian atas. Bibir bawah sebagai artikulator aktif dan juga gigi atas sebagai artikulator pasif. Jadi bunyi konsonan yang dihasilkan f, f, f untuk video dan f untuk foto. Lanjut, yang keempat itu ada konsonan
Mediopalatal. Mediopalatal berarti lidah bagian tengah sebagai artikulator aktif ketemu dengan langit-langit keras sebagai artikulator pasif. Contoh konsonan yang dihasilkan seperti j, c, dan juga en. J, jemari, c, cermin, en, nyanyi ataupun nyuci. Dan yang terakhir itu ada konsonan apiko-alveolar. Apiko berarti ujung lidah. Ujung lidah ketemu alveolar sebagai adalah gusi atas. Berarti ujung lidah sebagai artikulator aktif dan juga gigi gusi bagian atas sebagai artikulator pasif. Dan bunyi konsonan dihasilkan seperti an, al, Jadi an untuk nasi, al untuk lengan, untuk rumah. Nah, jadi itulah tadi 5 konsonan. Konsonan bilabial, dorsovelar, labiodental, mediopalatal, dan yang kelima tadi ada apikopalatal. Wah, jadi sekarang kita sudah tahu ya kalau bunyi vokal dan juga bunyi konsonan itu adalah penting banget buat kehidupan sehari-hari kita. Vokal. Nah, bunyi vokal ini membantu kita menghasilkan bunyi yang jelas dan juga lembut. Karena udara mengalir bebas dari paru-paru lewat rongga mulut tanpa adanya hambatan. Sedangkan bunyi konsonan membantu memberi bentuk, batas, dan juga irama pada kata. Karena disitulah terjadi pertemuan ataupun pergeseran antara organ bicara kita, baik itu lidah, gigi, dan juga bibir. Kalau dua-duanya digabung, jadilah muncullah kata, kalimat, dan juga ekspresi yang hidup yang membuat bahasa itu menjadi hidup. Jadi kesimpulannya, tanpa vokal dan juga konsonan, bahasa tidak akan bisa terbentuk. Keduanya saling bekerja sama agar setiap kata terdengar indah dan juga bermakna. Nah, fonologi mengajarkan kita untuk memahami bagaimana bunyi-bunyi itu hidup dan juga saling melengkapi. Dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau bunyi vokal dan juga konsonan itu kayak dua sejoli, sahabat sejati yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa mereka gimana dong kita mau bilang aku, kamu, atau kita? Dengan itu semua tidak akan bisa diucapkan. Karena kalau vokal dan juga konsonan gak kerja sama, maka kata-kata lucu, manis, dan juga penuh makna tidak akan bakal terucap. Dan jangan lupa juga, mulut kita ini hebat banget loh, bisa bikin banyak kata dan juga kalimat. Tapi setiap kata yang keluar harus dipikirkan dulu dengan baik-baik. Ya, soalnya kalau salah ngomong bisa bikin orang sakit hati. Makanya ingat kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Jadi ya penting banget untuk kita selalu menjaga kata-kata dan juga menggunakan bahasa dengan bijak. Karena dari mulut yang baik lahirlah makna yang indah. Itulah indahnya fonologi. Kenapa? Karena nggak cuma belajar bunyi, tapi juga belajar arti dan juga perasaan di balik setiap kata. Terima kasih udah belajar bareng aku hari ini. Semoga teman-teman semuanya makin semangat belajar fonologi dan juga makin cinta sama setiap bunyi yang keluar dari mulut kita. Karena setiap suara indah berawal dari hati yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.